Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taklimi para alim ulama, para masyayikh, para sayyid syarif, para guru, para dosen, para PNS, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber, YouTuber dan YouTube pusat, wabil khusus YouTube pusat dan juga sahabat-sahabat mustami'at muslimin muslimat mukmin mukminat dimanapun berada, walaupun tidak kami sebut satu persatu, namun kami tidak mengenal sahabat kami semuanya kami hormati dan kami taklimi. Sahabat-sahabat hormat petualang yang kami hormati dan kami taklimi, saya baru tadi malam ya mendengar ada seorang tokoh, katanya apa kiai apa ustadz ya, itu membahas tentang nasabnya Iyang Sayyid Maulana Sayyid Sulaiman, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Katanya beliau yang Said Sulaiman dari Hadromi. Tolong ya kepada yang menyampaikan ini, siapa namanya, apa Ustadz Idrus Romli apa ya, tolong kepada Ustadz Idrus Romli ya, tidak usah bahas-bahas yang kami ya, apalagi pembahasan yang tidak sesuai, apalagi pembahasannya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi saya sampaikan kepada siapapun saja, wabil khusus Ustadz Idrus Romli, jangan sekali-kali membahas Iyang Sayyid Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, apalagi santri-santri Sidogiri. Apalagi walaupun misalnya membahas nasabnya yang benar, misalnya benar, itu masih mendingan, insyaallah mungkin masih tidak terlalu usul adab. Apalagi pembahasannya salah, keliru, pembahasan yang miring, itu kan sul adab namanya, membahas nasab gurunya sendiri, mengaku santri Sidogiri, ternyata membahas Iyang Sayyid Maulana Sayyid Sulaiman, dianggap mengatakan bahwa yang Sayyid Sulaiman kakeknya dari Hadromi, Yaman. Itu kan termasuk pernyataan yang kurang baik namanya, apalagi nasabnya gurunya, apalagi itu mengklaim gurunya dari Yaman, padahal yang Sayyid Sulaiman bukan dari Yaman, beliau itu dari Maroko dan dari Baghdad. Dari Maroko dan beliau dari dua jalur, dari Baghdad dan dari Maroko. Itu usul adab namanya ya. Tolong kepada santri Sidogiri siapapun saja, jangan membahas Iyang Sayyid Sulaiman. Itu namanya sul adab ya, sul adab. Kalau pembahasannya benar, insyaallah masih mendingan, tapi pembahasannya salah. Seperti Ustadz Idrus Romli ini membahas yang Sayyid Sulaiman dibilang dari Hadromi Yaman, itu keliru itu ya. Ustadz Idrus Romli itu keliru. Yang Sayyid Sulaiman bukan dari Yaman, tapi dari dua jalur, dari Baghdadi, dari Maroko, dari Al-Maghribi. Maghrib, terbenamnya matahari di negara Maghrib, Al-Maghribi, terbenamnya matahari. Kan katanya kan banyak pendukung Mbak Lawi, termasuk Ustadz Somad. Ustadz Somad tahu pernah mondok, pernah mampir ke Maroko. Tanyakan sama Ustadz Somad, beliau tahu mana letak negara Maroko itu. Jadi yang Sayyid Sulaiman itu bukan dari Yaman, tapi dari Al-Baghdadi, dari yang Syekh Abdul Qadir Jailani, dari Baghdad dan dari Maroko. Ya, mana sanadnya? Ada sanadnya. Itu ya. Ini pernyataan dari Idrus Romli tadi malam. Ini saya masih ada datanya, ada fakta, ada pernyataan beliau. Ini pernyataan beliau di video tadi malam. Saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insyaallah di Indonesia. Usianya hampir 300 tahun. Saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insyaallah di Indonesia. Usianya hampir 300 tahun. Itu sahabat ya, pernyataan buktinya ya. Ustadz tadi bilang
bahwa Iyang Said Sulaiman dari Hadrami ya, Yaman, Ba'alawi. Itu saya tolong kepada siapapun, kepada sahabat-sahabat dimanapun berada ya, terutama wabil khusus Ustadz Romli ini, Taidrus Romli, dan santri-santri Sidogiri, Iyang Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman itu bukan dari Yaman ya, bukan dari Yaman, dari Al-Baghdadi dan Al-Maghribi, Maroko. Beliau dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Aziz, dan juga ada jalur dari yang Sunan Gunung Jati juga. Apa sanadnya? Karena ayahnya yang Said Sulaiman dulu yang bernama Iyang Sayyid Abdurrahman, itu beliau dulu sebagai kiai ratohnya penasihat raja di masa Tumenggung Iyang Aryo Mangkunegoro. Jadi Iyang Sayyid Abdurrahman itu dulu sebagai penasihat Iyang Aryo Raden Aryo Mangkunegoro bin Amangkurat IV, putra Amangkurat IV, dulu di Tumenggungan, di kerajaan Tumenggung Pamulengan, kalau sekarang dikenal dengan Pamekasan ya sahabat. Apa sanadnya? Buktinya sekarang ada banyak. Jadi yang Said Abdurrahman itu dulu ketika Iyang mau membuat jalan raya di depan Masjid Agung Asyuhada di Pamekasan itu, Iyang Sayyid Abdurrahman dulu bilang kepada Iyang Aryo Mangkunegoro, sebelum Iyang Aryo Mangkunegoro dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda, oleh Yang Mangkurat, sebelum diasingkan ke sana. Itu. Jadi Yang Aryo Mangkunegoro menjadi Tumenggung di Pamulengan, Pamekasan sekarang. Jadi beliau itu setelah bangun masjid, bangun surau, bangun tempat beribadatan umat Islam, bangun masjid lah, tapi masjid kecil, masih belum jadi masjid agung. Lalu yang itu ingin membangun taman bunga di depannya dan jalan di depan masjid itu. Nah, karena penasihatnya itu yang Sayyid Abdurrahman, akhirnya yang Sayyid Al-Maghfurullah, yang Sayyid Abdurrahman itu bilang kepada Yang Aryo Mangkunegoro, Raden, kalau kamu mau membangun jalan di depan masjid ini, taman bunga, toh bikinlah taman bunga dan jalan yang berlafalkan Allah, kata Yang Sayyid Abdurrahman, abahnya Sayyid Sulaiman. Tuh. Apa artinya guru? Karena itu Yang Aryo Mangkunegoro masih berguru kepada beliau. Apa artinya guru kok di depan masjid dikasih jalan lafal Allah, taman bunga lafal Allah? Kata Yang Sayyid Abdurrahman, agar hatinya rakyat kamu, hati-hatinya rakyat Pamulengan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rakyat Pamulengan, rakyat Pamekasan kalau melintas di depan masjid harus mengelilingi jalan ini, berputar. Sampai sekarang jalan itu tetap ada di depan Masjid Agung Asyuhada. Jalan berputar, harus berputar itu. Itu lafal Allah, taman bunga Mendilaras namanya, taman bunga Arek Lencor. Itu lafal Allah. Yang itu inisiatif Iyang Sayyid Abdurrahman dulu di masa Tumenggung Iyang Aryo Mangkunegoro. Ayah Anda dari Iyang Ronggo Sukati atau Iyang Aryo Adipati Aryo Mangkunegoro I. Tuh. Jadi itu Iyang Sayyid Abdurrahman. Jadi Iyang Sayyid Abdurrahman itu dari Maroko, dari Al-Maghribi, tempat terbenamnya matahari. Dan juga dari Al-Baghdadi, karena beliau itu masih cicit keturunan dari Sayyid Al-Imam Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Aziz. Jangan ngawur kepada Ustadz Idrus itu ya, jangan ngawur. Jangan dibilang Yang Sayyid Sulaiman itu dari Yaman, tidak ada. Apalagi di masanya Yang Aryo Mangkunegoro itu, beliau itu pada tahun 1725 Masehi. Sedangkan imigran Yaman datang ke Indonesia itu ada yang mengatakan tahun 1840, ada yang mengatakan tahun 1925 di masanya Ratu Belanda Hilmina. Ratu Belanda
Ratu Belanda terakhir, Ratu Belanda seorang wanita, itu Ratu Helmina namanya. Itu baru imigran Yaman datang. Kapan Mbak Alawi mengurus pondok pesantren Sidogiri? Wong Mbak Alawi belum datang ke Indonesia, kan begitu pertanyaannya. Ustadz Idrus Romli itu bilang bahwa Iyang Sayyid Sulaiman dari Yaman. Jadi itu ngawur, namanya ngawur. Tolong kepada Ustadz Idrus, jangan itu, cabut itu. Itu Iyang Sayyid Sulaiman bukan dari Yaman tapi dari Maroko dan dari Baghdad. Karena Iyang Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 2 jalur, dari Maroko dan dari Al-Baghdad. Sedangkan Iyang Sunan Gunung Jati dari Mesir. Ya, juga akhirnya ada jalur dari Baghdad juga, tapi bukan dari Maroko tapi dari Baghdad. Kalau Iyang Sunan Gunung Jati jalurnya dari Baghdad, dari Mesir langsung ke Indonesia. Kalau Iyang Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad, dari Maroko langsung ke Indonesia. Itu dibilang Iyang Sayyid Sulaiman dibilang dari Yaman, dari Hadrami, itu di mana itu? Nah, sanatnya itu. Wong Iyang Sayyid Abdurrahman itu, ayah andanya Iyang Sayyid Sulaiman itu adalah Kiai Ratoh Iyang Raden Aryo Mangkunegoro putra Iyang Amangkurat IV Mataram. Itu ya, ketika Iyang Raden Aryo Mangkunegoro menjadi tumenggung di Kerajaan Pemolengan Pamekasan. Itu ya. Jadi itu ya. Itu sanadnya. Jadi Iyang Aryo Mangkunegoro membuat jalan melafalkan Allah di depan Masjid Syuhada itu inisiatif perintah dari gurunya dari Iyang Sayyid Abdurrahman. Ayah Anda dari Iyang Sayyid Sulaiman gitu. Akhirnya Iyang Aryo Mangkunegoro itu punya putra Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro atau Raden Mas Said yang dikenal dengan Pangeran Sambarnyowo. Akhirnya dari yang Pangeran Sambarnyowo ini punya putra namanya Hadi Joyo Kusumo. Namun beliau punya putra satu masih kecil, akhirnya beliau yang Hadi Wijoyo Kusumo itu wafat sebelum diangkat menjadi Adipati Aryo Mangkunegoro II, sebelum diangkat. Akhirnya wafat masih muda. Siapa istrinya yang Hadi Kusumo itu? Hadi Joyo Kusumo. Itu istrinya istrinya putra dari Iyang Sayyid Sulaiman. Itu putranya Iyang Sayyid Sulaiman, itu putranya. Akhirnya apa? Ternyata Iyang Aryo Mangkunegoro itu Iyang Adipati Aryo Mangkunegoro berbesanan dengan Iyang Sayyid Sulaiman. Makamnya juga ada di sini. Itu sanadnya juga ada. Itu ya. Jadi jangan ngawur ya, tolong ke depan kepada santri-santri dari Sidogiri, para alumni, jangan bahas-bahas Iyang Sayyid Sulaiman ya. Dan juga kemarin itu ada Habib membahas Iyang Sunan Gunung Jati. Itu tidak usah bahas yang kami ya. Apalagi pembahasannya ngawur, walaupun tidak ngawur tidak usah bahas Iyang. Apalagi ngawur seperti ini. Tolong kepada Ustadz Idrus Romli, jangan sekali-kali membahas Iyang Sayyid Sulaiman dan Iyang Sayyid Abdurrahman ya. Mulai itu